Salam bagi warga Yakum. Warga Yakum yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam rangka kita bersama di masa pandemi ini, Yakum Fellowship 2020, kita bersama dirangkum dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa kita. Tuhan yang makasih, kami bersyukur kalau kami diberikan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh di masa pandemi ini semakin dikuatkan dan diteguhkan akan karya kami bersama dan di dalam Yakum. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan dan Tuhan yang bersama-sama kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku, tema kita hari ini adalah private space. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim, pasalnya yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Hakim-Hakim 4, ayat yang keempat sampai yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Warga Yakum yang terkasih, sejak dahulu kita mengenal berbagai macam cara dan alat komunikasi. Yang paling sederhana adalah dengan kita boleh bercakap-cakap dengan orang lain. Dan kalau kemudian jaraknya jauh, kita bisa mempergunakan alat komunikasi berupa tanda-tanda atau juga Morse. Lebih maju, maka kita seringkali juga bisa mempergunakan yaitu kartu pos, atau kemudian surat, dan juga lebih jauh dengan mempergunakan telegram. Dan kemudian di masa-masa modern ini, kita juga mempergunakan berbagai macam hal, baik itu dengan email, maupun juga dengan telepon genggam, dengan berbagai macam fitur yang ada di dalamnya. Dan di masa pandemi ini pun kita juga mempunyai cara berkomunikasi jarak jauh. Kalau kita akan rapat atau bertemu, maka kita juga bisa bertemu secara virtual melalui berbagai macam cara dan sarana. Ini menunjukkan bagaimana cara berkomunikasi itu bermacam-macam. Bagaimana dengan cara berkomunikasi antara Tuhan dengan manusia? Melalui Alkitab kita bisa melihat dan juga bisa menyimak bagaimana ada banyak sekali juga cara Tuhan bercakap-cakap dengan manusia. Bagaimana cara Tuhan menyampaikan pesannya kepada kita manusia. Bacaan kita pada hari ini berlatar belakang orang Israel yang sudah sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di sana Tuhan menuntun mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan, sampai ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Namun sayang, ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, justru mereka tidak melakukan apa yang benar. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada ilah-ilah yang lain dan tidak lagi mendengar Tuhan. Mereka tak lagi beribadah kepadanya. Dan pada saat itulah, orang-orang Filistin menguasai kehidupan mereka. Ketika Israel menderita, mereka lalu berseru kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menolong mereka. Tuhan mengutus hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel. Hakim-hakim mendengar Tuhan dan mengajak umat untuk kembali kepada Tuhan dan hidup kembali berkenan kepada Tuhan. Mereka mempunyai waktu dan cara berkomunikasi dengan Tuhan.
dan salah satu di antara mereka adalah Deborah. Saat ini mari kita belajar dari Deborah, bagaimana ia berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa di bawah pohon korma antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, Deborah menjadi hakim atas Israel. Deborah mendengar firman Tuhan di bawah pohon korma Deborah. Dan di saat itulah Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Deborah yang disampaikan kepada umat. Di saat itu orang Israel gagal mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan. Di saat orang Israel tidak taat dan setia kepada Tuhan, Deborah menjadi perantara untuk mereka mendengar suara Tuhan. Dalam kedekatan dengan Tuhan, Deborah hadir bersama dengan Barak untuk kemudian menyelamatkan Israel dari Sisera, panglima perang Raja Yabin, Raja Filistin. Sisera sang panglima perang itu dengan pasukan yang demikian dahsyat, 900 kereta besi ia miliki, ia pimpin, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Orang-orang Israel ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Sisera. Saudaraku, duduk di bawah pohon korma Deborah adalah cara Deborah mendengar suara Tuhan. Itulah private space bagi Deborah. Deborah menangkap firman Tuhan dan menyampaikan kepada umat. Dan dengan itulah Deborah memanggil Barak supaya memimpin Bani Zebulon dan Naftali melawan Sisera. Dan dengan kehendak Tuhan, Sisera dikalahkan. Dalam kepemimpinan Deborah, Israel aman selama 40 tahun lamanya. Warga Yakub yang terkasih, sebagai umat Tuhan kita perlu juga punya kedekatan dengan Tuhan. Baik sebagai orang beriman dalam kehidupan kita setiap hari, juga sebagai warga Yakub dalam melaksanakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti dan memahami maksud Tuhan dan melalui kita. Sama seperti Deborah mempunyai private space, kita pun perlu mempunyai private space kita bersama dengan Tuhan. Dalam Alkitab juga ditunjukkan kepada kita, tokoh-tokoh dalam Alkitab punya private space tersendiri dalam hidup. Beberapa melalui mimpi, ada yang melalui tanda, ada yang melalui kekuatan. Dan kita tahu, Tuhan Yesus juga mempunyai private space melalui doa pagi dan doa petang. Setiap kita pasti juga punya private space dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Bukan ruang atau tempat, tetapi cara dan waktu untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Cara dan waktu kita untuk peka mendengar firman Tuhan. Ada yang melalui puji-pujian, ada yang melalui pembacaan Alkitab, ada yang melalui duduk diam, ada yang melalui disiplin dalam doa kita. Inilah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan untuk kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah cara kita untuk memahami bagaimana Tuhan bekerja melalui dan di dalam kita, sehingga lewat kehidupan kita, kehendak-Nya menjadi nyata. Karena itu, mari kita sudah menemukan private space kita masing-masing. Kita lakukan dengan tekun, supaya kita makin jeli mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak-Nya bagi kita dan bagi kita melalui karya-karya kita di Yakub. Warga Yakub yang terkasih dalam Tuhan, mari melalui apa yang kita lakukan dalam hidup dan pekerjaan kita, nyatakanlah kasih Tuhan dalam hidup kita ini, baik sebagai pribadi dan dalam kebersamaan kita sebagai Yakub.
di mana Tuhan menempatkan kita, baik itu di intramural, ekstramural, maupun juga pendidikan, baik itu di kantor Yakum dan di unit-unit layanan. Mari kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Juga kita sebagai pengurus, pengawas, dan pembina, mari kita lakukan bersama-sama. Amin. Mari kita menaikkan doa kita. Tuhan, kami bersyukur kalau kami hari ini diingatkan supaya kami mempunyai private space dan kami menjadi orang-orang yang dengan tekun melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami makin peka suara Tuhan dan kehendak Tuhan, dan supaya kami juga makin hari makin menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai dan berkati kami semua, sertai berkati warga Yakub seluruhnya, supaya kami menjadi Allah di tangan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Juga di masa pandemi ini ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan makin Engkau nyatakan melalui karya-karya kami dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin, Tuhan tolong dan sertai kami, supaya kami makin hari makin bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan kami semua warga Yakum ke dalam tangan kasih ini. Kami menyerahkan juga seluruh kami, baik di intramural, ekstramural, maupun juga pendidikan. Baik kami yang di kantor Yakum, maupun kami yang di unit-unit pelayanan, baik juga kami sebagai pengurus, pengawas, dan pembina Yakum. Biarlah kami boleh berkarya di dalam dan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku, carilah kehendak Tuhan selalu dan karyalah dengan kasih. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati Yakub.